Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu akan menjelaskan cara penyelesaian contoh soal ketiga dari materi yang Ibu kirim tadi pagi. Jadi di sini ada perbedaan sedikit dengan soal yang pernah Ibu kasih. Kemarin kan Ibu hanya kasih misalkan di situ soalnya 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12. Artinya intinya hanya ada satu pertidaksamaan. Nah, untuk contoh soal ketiga, kita lihat di sini ada 4 persamaan, di mana persamaan pertama adalah x kurang dari sama dengan 8, y. Persamaan kedua, y lebih besar sama dengan 0, persamaan ketiga, y lebih kecil sama dengan x, dan yang terakhir itu x ditambah y lebih besar sama dengan 8. Nah, bagaimana menggambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan jikalau soalnya seperti ini? Jadi ini nanti tidak dipisah-pisah gambarnya. Gambarnya itu hanya dalam satu diagram kartesius dan hanya ada satu arsiran meskipun terdiri dari beberapa pertidaksamaan. Nah, bagaimana langkah-langkah mengerjakannya? Jadi di situ sudah dijelaskan. Untuk mencari daerah penyelesaiannya, langkah pertama harus dicari potongan garis masing-masing, kemudian mengambil titik sembaran. Artinya di sini kalian harus menggambarkan satu-satu dulu pertidaksamaannya. Sebelum menggambar pertidaksamaannya kan kalian harus ubah ke dalam bentuk persamaan. Jadi seperti ini ya. Jadi persamaan pertama tadi kan x kurang dari sama dengan 8. Jadi kita harus menggambarkan grafiknya ini dulu. Jadi Ibu sudah jelaskan pada pembelajaran sebelumnya, kalau soalnya itu terdiri dari satu variabel saja, itu kita bisa langsung gambarkan grafiknya. Jadi ini kita ubah ke x sama dengan 8. Nah, kalau ini x sama dengan 8 itu tidak usah dicari 2 titik. Ini kita tinggal menggambarkannya nanti. Nah, kemudian persamaan kedua, y lebih besar sama dengan 0. Ini juga hanya terdiri dari satu variabel, yaitu variabel y. Jadi kita ubah ke y sama dengan 0. Nah, y sama dengan 0 itu kita bisa langsung gambarkan di diagram kartesius. Jadi tidak perlu dicari titik potongnya lagi. Nah, persamaan ketiga yaitu y kurang dari sama dengan x. Nah, ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, untuk menggambarkan grafik y sama dengan x, jadi kita ubah ke y sama dengan x ini ya, y sama dengan x. Nah, bagaimana caranya ya Ibu jelaskan kembali. Jadi seperti ini, y sama dengan x. Kita ambil, kemarin kan Ibu ajari seperti ini, ada x, ada y, kemudian di bawahnya itu titiknya x, y. Ibu hapus kembali supaya bagus ya. Kita buat tabel. Ada x, ada y, kemudian di bawahnya adalah x, y atau titiknya. Nah, di sini kemarin kan Ibu kasih tahu silakan pilih x-nya 0, y-nya 0. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Masukkan di sini. Kita ganti x-nya dengan 0 ya, y sama dengan 0, jadi tetap 0 di sini. Bagaimana kalau y-nya yang 0 ya? Kita ganti y-nya 0. 0 sama dengan x, atau bisa juga x sama dengan 0. Jadi di sini 0. Nah, di sini kan titiknya 0,0 dan 0,0. Nah, 0,0 ini dianggap hanya ada satu titik, yaitu titik 0,0. Satu titik tidak bisa digambarkan grafiknya. Jadi kita ambil titik bantu. Titik bantu itu artinya kita pilih sembarang nilai x. Kita pilih misalkan x-nya 1. Kalau x-nya 1, y-nya berapa? Masukkan di sini. Masukkan di sini. Kalau x-nya 1 kan y-nya pasti 1. Kita pilih lagi x-nya 2. Kalau x-nya 2, y-nya pasti 2. Jadi di sini diperoleh 1,1, 2,2. Ya, jadi bisa dicatat tadi titiknya ada 3, yaitu 0,0, 1,1 dan 2,2. Itu untuk persamaan y sama dengan x. Ya, sudah ada 3 ya. Jadi kita lanjut. Kita ke persamaan keempat, x tambah y lebih besar sama dengan 8. Nah, kita ubah ke x tambah y
sama dengan 8. Pasti ada yang bertanya, kok diubah ke sama dengan, Bu? Tidak bisa digambar grafiknya, nak, kalau tidak diubah ke tanda sama dengan. Adapun nanti tanda pertidaksamaannya itu kita pakai untuk mengarsir garisnya, apakah di bawah atau di atas garis, ya. Jadi kita sama tadi, kita buat tabelnya. Di sini X, di sini Y. Di sini pilih X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 0, kita masukkan di sini 0 ditambah Y sama dengan 8. Jadi Y sama dengan 8. Jadi tetap 8. Kalau Y-nya 0, kita ganti lagi X tambah ganti Y-nya 0, 0 sama dengan 8. Jadi X sama dengan 8. Jadi di sini 8. Jadi ternyata diperoleh 2 titik 0,8 dan 8,0. Ya, jadi untuk persamaan X tambah Y sama dengan 8 ada 2 titik, yaitu 0,8 dan 8,0. Bisa kalian catat. Setelah kita cari titik-titiknya, kita gambarkan di satu diagram kartesius. Jadi kita gambarkan. Ya, minta maaf Mami kalau tidak jelas gambarnya. Jadi kita lihat tadi titiknya itu angka tertingginya adalah 8. Jadi kita bisa pakai skala 4. Kalian nanti pakai skala 1 saja, ya. Di sini 4, di sini 8, di sini 4. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kita mulai dari yang pertama tadi, X sama dengan 8. X sama dengan 8 artinya kita melihat X sama dengan 8 itu di sini. Menggambarkan grafik X sama dengan 8, kita tarik garis melalui 8. Ya, ini harus pakai mistar kalian, ya. Nah, itulah X sama dengan 8. Kemudian, Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu yang mana? Y sama dengan 0 artinya sepanjang itu Y-nya tidak ada. Kalau di sini kan Y-nya 4, di sini Y-nya 8. Jadi Y sama dengan 0 itu artinya sepanjang sumbu X. Ini, ya. Jadi di sini Y sama dengan 0. Kemudian kita pindah ke Y sama dengan X. Jadi ada 3 titik tadi, 0,0, 0,0 di sini. Kemudian 1,1, X-nya 1, misalkan di sini, Y-nya 1, ketemu di sini. Jadi sini 1,1. Kemudian 2,2, X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 2. Dia ketemu di sini. Ada 3 titik, hubungkan Maki titiknya. Inilah grafik Y sama dengan X. Ya, maaf kalau agak acak-acakan, ya. Yang terakhir, X tambah Y sama dengan 8. Ada 2 titik tadi, yaitu 0,8 dan 8,0. 0,8 itu X-nya 0, Y-nya 8. Artinya di sini. Kemudian kalau 8,0 itu X-nya 8, Y-nya 0 di sini. Kita hubungkan 2 titiknya. Inilah grafik X tambah Y sama dengan 8. Nah, bagaimana cara mengarsirnya? Kita perhatikan tanda pertidaksamaannya masing-masing. Tadi di situ kalau X sama dengan 8 itu dia tandanya lebih kecil dari kan artinya harus sebelah kiri ini. Ini kan tadi X sama dengan 8 ini, ya. Ini X sama dengan 8. Jadi kita arsir sebelah kirinya. Ya, sebelah kirinya. Artinya 8 ke kiri sampai ujung melewati sumbu Y. Arsirannya semua di situ. Kemudian kalau Y sama dengan 0 itu tadi kan Y-nya lebih besar artinya Y tadi sama dengan 0 kan ini. Y sama dengan 0 ini. Jadi yang diarsir itu adalah di atasnya. Jadi tidak ada arsiran di bawah sumbu X. Kemudian Y kurang dari sama dengan X. Y sama dengan X di mana? Y sama dengan X di sini. Jadi yang diarsir itu bagian bawahnya. Melewati garis ini. Tapi karena adanya lagi persamaan satunya adalah X tambah Y lebih besar dari, jadi tidak boleh melewati garisnya. Jadi yang diarsir itu adalah ini saja. Tidak boleh diarsir bagian sini.
tidak boleh diarsir bagian sini, di sini, di sini. Kenapa? Karena kalau diarsir bagian sini itu akan tidak memenuhi X kurang dari sama dengan 8 karena lewati garis X sama dengan 8. Kenapa tidak boleh diarsir di sini? Karena kalau diarsir di sini tidak memenuhi persamaan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kenapa tidak boleh diarsir di sini? Karena kalau diarsir bagian sini itu tidak memenuhi syarat bahwa X tambah Y lebih besar dari 8. Lebih besar kan harus di atasnya ini, di atasnya garis ini, X tambah Y sama dengan 8. Nah, kenapa tidak boleh di sini? Sama tadi ada X tambah Y sama dengan 8 tidak boleh di bawahnya. Kemudian ini juga Y sama dengan X tidak boleh di atasnya karena di situ kurang dari. Ya, kenapa tidak boleh di sini? Tidak boleh di sini karena tidak memenuhi syarat ini Y lebih besar lebih kecil dari YX. Tidak boleh melewati ini Y sama dengan X. Ya, karena di situ tandanya kurang dari. Atau ibu arsirkan satu-satu ya. Jadi seperti inilah gambarnya. Kalau mau diarsir satu-satu seperti ini. Ya, ini kan tadi 8 dulu di sini 8. Jadi catat memang tadi kan itu X sama dengan 8 di sini toh, X sama dengan 8. Di situ tadi soalnya X kurang dari sama dengan 8. Jadi tidak boleh sebelah kanannya tidak boleh melewati. Ya, tidak boleh dilewati nih garisnya. Kemudian tadi lagi yang kedua itu Y kurang dari sama dengan 0. Jadi arsirannya itu yang mana? Itu tadi kan di sini sumbu X. Ibu sudah jelaskan tadi bahwa Y sama dengan 0 itu adalah di sini garis ini. Y-nya 0 semua. Terus yang diarsir bagian mananya? Yang diarsir karena di sini tandanya lebih besar dari, yang diarsir adalah bagian atasnya, semua bagian atas. Jadi tidak boleh melewati ke bawah. Kemudian yang ketiga, Y kurang dari sama dengan X. Tadi kan gambarnya seperti ini. 0,0, ada 1,1, ada 2,2 kan seperti ini tadi. Arsirannya itu di yang mana? Karena di sini kurang dari sama dengan, jadi harus diarsir di bagian bawahnya semua. Tidak boleh diarsir bagian atas. Dan yang terakhir, X tambah Y lebih besar sama dengan 8. Langkah pertama tadi kan kita gambar dulu di situ grafiknya. Di situ kan 0,8 dan 8,0. Kita ini ya garisnya, grafiknya. Kemudian diarsir di situ karena tandanya lebih besar dari bagian atasnya. Jadi itu nanti tandai masing-masing garisnya bahwa garis ini adalah persamaan ini, garis ini adalah persamaan ini. Kemudian kalian lihat tanda pertidaksamaannya, apakah diarsir bagian atas atau diarsir bagian bawah. Setelah itu kita satukan kira-kira yang mana yang memenuhi. Tidak boleh menyalahi salah satu aturan dari persamaannya. Kalau misalkan nanti kalian gambar arsirannya, tahu-tahu ada yang tidak memenuhi, misalkan tadi dia di atasnya X tambah Y sama dengan 8, itu artinya salah, tidak boleh. Harus gambar kembali ya. Ya, saya rasa cukup penjelasan untuk contoh soal ketiga. Contoh soal keempat bisa dilihat kembali pada video penjelasan sebelumnya ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.